Bagaimana sih cara mengajukan KUR Bank Mandiri tahun 2024 ini? Simak terus pemaparan saya. Nah teman-teman, untuk bisa teman-teman mengajukan pinjaman KUR Bank Mandiri tahun 2024 ini syarat dan juga cara mengajukannya masih sama ya teman-teman ya. Tidak ada perubahan dan juga tidak ada penambahan, sama saja seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi gini teman-teman itu bisa mengajukan untuk pinjaman KUR Bank Mandiri tahun 2024 ini. Syarat wajib dan utama yang harus teman-teman ketahui sebelum teman-teman ini mengajukan pinjaman KUR Bank Mandiri tahun 2024 adalah teman-teman ini status kolektibilitas atau kelancaran pinjaman yang sebelumnya atau yang sudah di bank lain, pinjol ataupun yang lainnya ini dalam status lancar ya. Dalam status lancar ini artinya gimana? Teman-teman ini tidak pernah menunggak sekalipun ataupun sehari pun. Jangan sampai teman-teman menunggak ini berbulan-bulan. Nah, berabe banget kalau teman-teman ini bisa menunggak pinjamannya berbulan-bulan. Karena biasanya ada indikator-indikator tertentu yang mungkin teman-teman ini tidak bisa mengaplikasikan atau mendaftar pinjaman KUR Bank Mandiri tahun 2024 karena terkait tadi itu BI checking. Nah, BI checking itu teman-teman harus dalam kondisi yang stabil dan lancar. Tidak boleh naik turun. Naik turunnya ini biasanya disebabkan karena kolektibilitas yang tidak lancar atau pernah menunggak sebelumnya ya. Itu menjadi syarat utama sebelum teman-teman mengajukan pinjaman Bank Mandiri tahun 2024. Nah, kalau teman-teman ini merasa bahwa teman-teman ini kolektibilitas pinjamannya itu naik turun, maka teman-teman ini ya tahu diri untuk teman-teman untuk tidak mengajukan pinjaman KUR Bank Mandiri tahun 2024. Nah, untuk syarat-syaratnya sama saja teman-teman. Teman-teman bisa mengajukan pinjaman KUR Bank Mandiri tahun 2024. Syarat yang tadi, yang utama tadi, yang sebelum teman-teman ini minjam, itu harus teman-teman lihat dulu. Dan kemudian nanti syarat-syarat selanjutnya itu hanya sebagai pelengkap saja, tapi ada juga syarat wajib yang akan saya sebutkan ya. Jadi syarat utama yang harus teman-teman dapatkan ketika teman-teman itu mengajukan pinjaman KUR Bank Mandiri tahun 2024 adalah terkait usia. Nah, usia ini teman-teman minimal pengaju ini mendapatkan usianya bisa mengajukan pinjaman KUR Bank Mandiri itu berapa? Usia minimal untuk bisa mengajukan KUR Bank Mandiri tahun 2024 adalah usia 21 tahun teman-teman ya. 21 tahun ataupun sudah menikah. Nah, kalau teman-teman belum menikah, silakan teman-teman melampirkan surat keterangan belum menikah yang dikeluarkan dari balai desa setempat biasanya ya, dari balai desa setempat ataupun dari kelurahan. Nah, itu nanti sebagai syarat wajib dan utama. Kemudian nanti fotokopi KTP. Teman-teman nanti wajib fotokopi KTP, boleh rangkap 2. Kemudian nanti teman-teman melampirkan kartu keluarga. Kalau yang belum menikah berarti nanti kartu keluarganya masih ngikut keluarga atau ngikut orang tua atau kakak dan lain sebagainya. Kalau teman-teman ini sudah menikah ya tentu saja kakaknya ini yang terbaru dengan pasangan teman-teman, tidak bisa tidak dengan pasangan, karena nanti pasangan pun akan diminta untuk KTP-nya teman-teman. Jadi jangan sampai nanti karena hal sepele belum menyatunya alamat teman-teman dengan pasangan karena mungkin baru married atau baru menikah, itu nanti menjadi kendala teman-teman untuk teman-teman ini bisa mengajukan KUR Bank Mandiri tahun 2024. Nah, kemudian setelah itu teman-teman ini setelah KTP dan KK wajib melampirkan NPWP. Nah, NPWP ini untuk pengajuan yang di atas 50 juta ya teman-teman ya. Untuk pengajuan KUR Bank Mandiri di atas 50 juta ini nanti teman-teman wajib melampirkan NPWP. Kalau di bawah 50 itu tidak wajib melampirkan NPWP, namun dimungkinkan ada juga bank-bank mandiri yang wajib melampirkan NPWP kalau teman-teman itu usahanya sudah dalam bentuk CV ya, CV ataupun PT itu nanti diwajibkan untuk melampirkan NPWP ya teman-teman ya.
Kemudian kalau teman-teman ini nanti ada usaha yang besar, nanti divalidasi dalam bentuk SKU. SKU itu apa? SKU itu adalah surat keterangan usaha. Surat keterangan usaha ini bentuknya wajib dan juga sebagai bentuk validasi atau pengesahan bahwa teman-teman ini memang memiliki usaha yang dibuktikan dalam bentuk SKU atau surat keterangan usaha. Nah, SKU ini teman-teman nanti ada dalam bentuk biasanya dua macam ya. Kalau teman-teman mengajukan offline itu biasanya teman-teman langsung mengajukan ke pihak kelurahan. Nanti teman-teman bisa mengajukan buat SKU Pak, buat SKU Bu. Nanti bisa dikeluarkan oleh kelurahan setempat. Tapi kalau teman-teman malas ribet ngurus ke kelurahan, teman-teman bisa loh untuk mengurus secara online ya. Mengurus secara online, DPTSP online. Nanti teman-teman yang biasanya dilampirkan itu adalah KK, nomor KK dan juga KTP untuk mendaftarkan OSS. OSS itu SKU berbasis online yang sekarang ini sudah marak dan biasanya lazim dilampirkan sebagai pengaju teman-teman sebagai pengganti SKU. Itu sah atau tidak? Itu sah teman-teman, karena itu yang mengeluarkan malah dinas ya, tidak kelurahan, itu malah dinas yang mengeluarkan OSS atau surat keterangan online tersebut. Nah, berlakunya sama teman-teman. Kalau SKU ini berlaku biasanya berlaku selama 6 bulan. Tapi kalau OSS ini biasanya 1 tahun, nanti bisa diperbarui. Kalau SKU stempel kelurahan itu berlaku selama 6 bulan, tapi kalau OSS bisa sampai 1 tahun. Nah, kemudian teman-teman, untuk teman-teman ini bisa mengajukan pinjaman, selain SKU tadi, teman-teman juga wajib melampirkan fotokopi jaminan. Nah, fotokopi jaminan ini wajib gak sih? Saya bilang wajib ya teman-teman ya, karena sekarang ini walaupun KUR memang betul KUR ini adalah pinjaman yang disubsidi bunganya oleh pemerintah, karena 1 tahun bunga KUR hanya 6%, sisanya itu yang 7 sampai 8% itu subsidi oleh pemerintah. Memang pemerintah itu tidak mewajibkan untuk pengaju penduduk atau masyarakat Indonesia ini melampirkan jaminan. Tetapi dalam hal ini perbankan yang ditunjuk oleh pemerintah dan dipilih teman-teman untuk bisa menyalurkan pinjaman KUR ini mewajibkan teman-teman untuk melampirkan fotokopi jaminan. Nah, kenapa difotokopi dulu? Karena nanti jaminan itu akan ditarik ketika lembar persetujuan pengajuan KUR mandiri dari teman-teman ini di ACC atau disetujui ya, karena itu nanti akan melalui beberapa proses untuk sampai dengan pinjaman KUR mandiri teman-teman itu di ACC. Nah, apa saja sih proses ketika teman-teman ini nanti mengajukan pinjaman KUR Bank Mandiri? Nah, salah satu proses yang akan teman-teman lalui saat teman-teman mengajukan KUR Bank Mandiri tahun 2024 adalah disurvei. Nah, disurvei segala hal ya teman-teman ya, dari usaha teman-teman, kemudian lokasi tempat tinggal teman-teman, dan juga istilahnya sifat teman-teman di masyarakat itu juga akan disurvei oleh pihak marketing Bank Mandiri, karena sifat ataupun perilaku teman-teman masyarakat itu akan ditanyakan ke kanan kiri ya. Kanan kiri akan divalidasi apakah teman-teman ini memang betul memiliki usahanya udah berjalan berapa lama, bagaimana sifat teman-teman, mungkin juga ada yang sering mencari ke rumah tersebut. Itu biasanya teman-teman pihak marketing Bank Mandiri akan menelusuri sebegitunya untuk bisa mencairkan dana pinjaman KUR Bank Mandiri. Nah, mungkin itu saja teman-teman penjelasan singkat dari saya tentang bagaimana sih untuk teman-teman bisa mengajukan pinjaman KUR Bank Mandiri tahun 2024. Bagi teman-teman yang mungkin kurang paham bisa bertanya, titip komentar di kolom komentar, dan juga nanti saya akan balas, dan juga atau mungkin saya akan balas dengan dalam bentuk video tentang KUR Bank Mandiri tahun 2024 ini. Baik, sekedar informasi dari saya bahwa teman-teman harus segera membuat atau mengajukan KUR Bank Mandiri tahun 2024, karena ini sudah melalui sudah tengah tahun ya.
Mungkin 5 bulan lagi Kurbang Mandiri tahun 2024 bisa saja ditutup ya kuotanya atau habis. Nah, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.